Ferdinand, silakan. Pak Ferdinand. Salam, Lalu Pastor. persen terakhir ya. Shalom, Pak Ferdinand. Salam semua yang diberkati ibadah minggu ini, ibadah raya. Pertanyaan saya dua tentang keselamatannya. Ini buat kawan-kawan yang 60 orang lebih. Jelas suara saya, Pastor ya? Halo, jadi gini ya. Tentang diakonia marturia yang diajarkan Pastor ini luar biasa. Kenapa? Saya mengenal Yesus dari tahun 60-an, ya. Yang pastinya 69 sudah dewasa. Sejak 60 tuh pastor, itu dulu belum ada orang Indonesia, orang-orang asing. Itu asal ke rumah, host to host, dari rumah ke rumah dia kunjungin. Itu selalu dia tanya gimana keluarga, keuangan. Yang nggak ada apa dia kasih bulgur. Bulgur dia bawa itu. Tahu kan bulgur yang kuning. Kemudian dia tata itu uang sekolah. Nanti dia panggil, ini surat ya, nanti sekolah gratis. Bagi orang ini. Saya pantau terus. 60 tahun yang lalu. Yang kedua, Pastor, tentang akhir zaman. Saya pernah ikut seminar 30 tahun yang lalu. Nggak salah yang bawa itu pas pendeta Agung apa Petrus, lupa saya. Bukan Petrus Agung ya. Agung apa Petrus namanya, sampai lupa saya. Di Jakarta. Saya waktu itu jor-joran orang karismatik. Saya sampai ngeri-ngeri sedap juga. Wah, lembu merah. Tanda-tandanya. Ini cerita kepintaran. Tapi saya renungkan sekian puluh tahun. Kalau kita mati, apa mau kiamat dunia ini? Mungkin ya menurut saya. Tuhan Allah itu Bapa itu ciptakan udah jutaan tahun. Terus dari Adam, Yesus terakhir 2000 tahun. Kok tiba-tiba kiamat? Memang ada di Alkitab katakan orang Israel akan kembali ke tanahnya. Yesus datang kembali kepada tempatnya pada waktu digantung, disalib, meninggal, akan kembali lagi ke dunia. Itu Alkitabnya. Pertanyaan saya, Pastor. Akhir zaman itu saya rasa sifatnya yang pribadi, Pastor. Artinya kita mati sebentar lagi kalau yang udah tua atau sakit. Nah, itulah yang berurusan dengan akhir zaman. Masuklah di Hades atau Paradiso. Pertanyaan saya, Pastor. Menurut Pastor gimana? Kalau menurut saya itu ya mungkinlah kiamat. Nanti mungkin udah parah sekali dunia. Contoh salah satu kan bahwa orang Yahudi Israel akan kembali ke kampung halamannya, ya kan. Yesus akan datang kedua kali di Bukit Golgota, tempat yang sama. Demikian pertanyaan saya, Pastor. Mohon. Yesus kembali bukan di Bukit Golgota ya, Yesus ini kembali di Bukit Sion, ya, Yerusalem. Kalau kiamat itu masih 1000 tahun lagi, ya masih 1000 tahun lagi, karena kita sudah melewati masa kerajaan 1000 tahun, kemudian selama 1000 tahun kejahatan itu nggak ada di muka bumi. Tapi kemudian setelah 1000 tahun kejahatan itu kembali merajalela di bumi, itulah kiamat. Ya, bayangin 1000 tahun orang umurnya panjang-panjang, semua orang baik, menciptakan semua teknologi. Terus tiba-tiba ada kejahatan di situ. Langsung teknologi dipakai sama orang jahat kan buat apa? Buat menghancurkan bumi kan. Itulah kiamat itu. Jadi masih 1000 tahun ya, kiamat itu ya. Jadi orang-orang Islam itu bodoh kalau bilang kiamat sebentar lagi, tanda-tanda mau kiamat, goblok orang Islam. Kita masih 1000 tahun, percaya saya. Masih 1000 tahun itu kiamat itu. Ya, Luar biasa, tapi Pastor. masalahnya saya, Anda matinya kan bisa besok, jadi bertobatnya sekarang. Ya, Karena mati betul. bisa Jangan aja besok, habis ini bentar sebentar lagi mati. Ya, Iya, lagi jadi bisa. jangan nunggu kiamat kalau mau bertobat. Nah, itu kadang-kadang orang Islam Betul. kalau mau bertobat nunggu kiamat. Kita orang Kristen kalau mau bertobat jangan nunggu kiamat. Sekarang bertobat, karena habis ini mati juga kita kagak tahu kan. Betul. Karena pertanyaan saya kan kedua kali nih, Pastor, tentang lembu merah. Karena saya pernah pertanyaan saya, bapak saya udah mati, engkong saya. Saya kan pernah kenal. Masa dia masuk neraka tidak mengenal tulisan, baca pun susah, gereja pun nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Apa dia ketemu Tuhan Yesus, kita nggak ngerti loh, Pak. Kalau dia memang orang baik, tiba-tiba dalam hubungan pribadinya dia berjumpa dengan Yesus yang kita tidak mengerti. Ya kan? Papi saya nggak pernah ke gereja, tapi papi saya mengenal Yesus lebih daripada pendeta-pendeta. Betul. Itu loh. Walaupun papi saya banyak salah memang karena ketidakmengertiannya dia itu loh. Karena tidak mengerti, kan yang bodoh dia. Tadi yang saya cerita, ada orang lahir baru, tapi kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia bodoh, dia nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin. Makanya Tuhan Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku,
Caranya apa? Satu, dibaptis. Kedua, kudu diajarin. Masalahnya nggak ada yang ngajarin. Nah, itu repot itu. Makanya semua orang yang dibaptis ini kudu diajarin. Masalahnya sudah diajarin aja masih bandel. Gitu loh. Kenapa? Karena sudah diajarin belum lahir baru. Gitu loh. Belum lahir baru masalahnya. Jadi banyak di komunitas kita, ada yang sudah dibaptis belum lahir baru. Diajarin itu masih bandel. Malah diajarin, malah balik ngajarin saya. Oh, gimana sih ini? Maaf, Pastor ya. Tapi saya kan meninggal 59 tahun. Dia asli dari Makau. Nggak bisa bahasa bisa, tapi tulisan Indonesia nggak tahu. Tahu-taunya Mandarin kan. Makanya saya merenung. Orang bilang baik mami saya. Jadi 85 mami saya. Jadi saya merenung, jadi beban kan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu Pak. Juga. Jadi kita nggak tahu dia selamat apa enggak, ya kan? Karena kita yang tahu adalah dia sendiri saat itu. Cuman untuk memastikan kalau saya dari muda waktu itu papi saya mau meninggal, saya tanyain dulu, papi sudah siap? Papi benar-benar percaya Yesus? Percaya, papi percaya Yesus. Ya udah saya tenang. Mami saya juga demikian ya. Amin. Jadi mami itu semua ya kita yakin karena. Tapi kalau misalnya itu di luar jangkauan kita, nggak usah kita pikirkan karena Tuhan pokoknya bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan itu adil banget ya. Tapi jangan berpikir Tuhan itu kayak hakim-hakim judgebau atau hakimnya siapa itu yang tidak maha tahu. Dia itu maha tahu dan dia ngerti dah. Nggak semudah itu ngomong masuk surga atau neraka itu nggak semudah itu ya. Tapi kalau pendeta-pendeta yang hedonisme itu saya yakin masuk neraka. Serius ya. Loh, dia sudah mengerti kebenaran loh soalnya. Ya, betul. Nah, itu loh masalahnya. Kalau orang awam, kita nggak ngerti ada keadilan Tuhan di sana. Tuhan udah kasih berbagai cara. Tapi kalau itu pendeta, wah itu lebih banyak masuk nerakanya kalau dia sudah ngerti kebenaran tapi masih dilanggar pula. Itu tersurat masalahnya. Ya. Makin banyak. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu karena saya jam 11 harus berhenti. Maaf Pastor waktunya. Maaf Pastor ya. Rose Nababan terakhir ya. Rose Nababan terakhir. Luar biasa Pak Ferdinand pertanyaannya bagus ya. Lanjutin Pak Monang tadi.